Bab 304. Bertahan. Jangan khawatir, dia sedang dirawat di ruang ICU, sudah dalam perawatan. Mendengar kata-kata ICU ini, wajah Claire yang semula pucat tiba-tiba menjadi lebih buruk. Apa yang kau katakan? ICU. Dia memiliki luka yang lebih parah, sehingga harus ditangani tepat waktu. Lukanya sangat serius. Claire memikirkannya sebentar. Pada saat itu, mobil menabrak bagian depan mobil, pecahan kaca mungkin memercik ke tubuh Daphne. Memikirkan adegan ini, wajah Claire langsung menjadi pucat karena ketakutan. Lalu dia baik-baik saja, kan? Apakah hidupnya dalam bahaya? Bisakah aku pergi menemuinya? Setelah berbicara, Claire tiba-tiba duduk dari tempat tidur, mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur tanpa alas kaki. Perawat buru-buru menghentikannya. Apakah kamu baik-baik saja? Bangun dari tempat tidur begitu cepat, kamu harus berbaring dan mengamati lagi. Dan apakah kamu tahu bahwa kamu hamil? Telah pingsan begitu lama tadi, ini sangat berbahaya. Claire menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Perawat ingin membujuknya, tetapi Claire sudah menginjak lantai. Dia masih mengenakan gaun itu, rambutnya yang berantakan terlihat sangat miris, ada luka goresan di lengan dan wajahnya, tapi tidak terlihat serius. Hanya tertusuk sedikit di sudut mulutnya, meninggalkan luka berwarna merah darah di sudut bibirnya yang putih. Aku akan membantumu mengatasi luka ini. Perawat baru ingin merawatnya, tetapi Claire bersikeras, aku baik-baik saja. Bisakah aku pergi dan melihat bagaimana keadaannya? Bagaimanapun, keduanya datang keluar bersama-sama. Dia terluka sangat parah. Jika dia tidak membiarkan dirinya turun tepat waktu, tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya. Dokter melihatnya, dan akhirnya berkata kepada perawat, kalau begitu bawa dia untuk pergi melihat. Baiklah, ikut denganku. Perawat hanya bisa membawa Claire keluar dari bangsal, dan kemudian berbelok ke kiri. Claire berjalan dengan tenang di belakangnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, di mana tasku ketika aku terluka? Bagaimana dengan barang-barangnya? Tempat kejadian telah dikendalikan oleh polisi, semuanya harusnya ada di sana. Jangan khawatir, jika nanti lukamu sudah sembuh, bisa pergi ke kantor polisi untuk mengambilnya. Mendengar ini, Claire mengangguk dengan tenang. Terima kasih. Segera tiba di tempat di mana Daphne dirawat. Claire melihat Daphne berbaring di ranjang rumah sakit di dalam melalui jendela kaca. Karena dia terluka parah, dirinya yang sedang berbaring di sana dengan banyak darah sangat mengejutkan. Claire ketakutan dan sesak napas. Jangan dilihat, sekarang sedang mengobati luka. Kamu adalah wanita hamil, jangan sering melihat darah. Perawat itu mungkin merasakan Claire sesak napas dan berjalan tepat di depannya untuk menghalangi pandangannya, lalu menjelaskan, saat ini, seharusnya tidak ada masalah besar dengan keadaan tuan itu, dia masih terjaga ketika kami tiba, dia terus menyuruh kami untuk memeriksakan keadaanmu terlebih dahulu, kalian adalah kasih, kan? Dia benar-benar peduli padamu. Dia terluka seperti itu dan masih berusaha bertahan. Dia pingsan ketika dokter kami mengatakan bahwa kamu baik-baik saja. Mendengar itu, Claire merasa sedikit terkejut di hatinya. Bibir putihnya terbuka lemah, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang dia lakukan? Claire tiba-tiba sangat menyesalinya. Jika bukan karena kecemasan yang dia tunjukkan, Daphne mungkin tidak mengemudi begitu cepat, jelas masih ada waktu, tetapi mengapa dia selalu merasa bahwa tidak ada cukup waktu, padahal jelas akan segera tiba. Tetapi dia ternyata bertanya kepadanya apakah akan segera tiba. Dia pasti telah menyebabkan Daphne terganggu. Jika Daphne tidak terganggu, dia pasti akan dapat melihat truk itu sebelumnya. Jika dia melihatnya terlebih dahulu, itu tidak akan menyebabkan tragedi saat ini. Dia tidak apa-apa, jangan khawatir. Perawat itu mungkin merasakan kesedihannya dan menghiburnya.
Claire Sen berkata dengan suara rendah, bisakah aku menunggu di sini sampai dia bangun? Tentu saja, tapi dia masih dalam perawatan luka, kamu bisa masuk setelah selesai memproses lukanya. Oke. Claire Sen mengangguk, kemudian duduk di kursi di luar dengan bantuan perawat, di otaknya sekarang penuh dengan adegan truk yang menabrak tadi, saat itu. Melintas di depan matanya, itu adalah wajah Golden Ye. Apakah saat orang akan meninggal, jadi apa yang dilihat adalah hal terpenting dalam hidup ini? Sayang sekali. Sekarang dia mungkin melewatkan jamuan makan. Memikirkan hal ini, Claire Sen menurunkan matanya, diam-diam menutup matanya. Golden Ye mungkin membencinya sampai mati, dia telah berjanji, tetapi dia tidak muncul. Tidak tahu berapa lama menunggu, perawat tiba-tiba berlari keluar dan berkata kepadanya, "Nona, pacarmu sudah bangun dan berkata dia ingin melihatmu." Mendengar ini, Claire Sen tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengabaikan kata-kata pacar yang dikatakan perawat. Bagaimanapun, situasinya sangat khusus sekarang, dia langsung berdiri, dia sudah bangun. "Ya, kamu ikut denganku." Claire Sen mengikuti perawat ke bangsal, dia melihat bahwa Davin Ye yang masih koma tadi, sudah bangun sekarang. Kakak tertua. Claire Sen berjalan ke arahnya, menggigit bibir bawahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Mendengar kakak tertua itu, ekspresi dan gerakan Davin Ye sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan menarik senyum, "Untunglah kamu baik-baik saja." Claire Sen hampir menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, dia terluka sangat berat, tetapi masih memikirkan dirinya. Untuk sesaat, rasa bersalah di hati Claire Sen menjadi lebih kuat. "Aku baik-baik saja, tapi kakak, kamu. Kemarilah." Davin Ye memanggilnya ke tempat tidur dan duduk, tatapannya jatuh di sudut bibirnya, melihat luka merah di sana, juga melihat luka di lengannya, merasa tertekan. "Maaf, aku tidak melindungimu." Claire Sen menggelengkan kepalanya, "Tidak, kakak telah melindungiku dengan baik. Akulah yang merepotkan kakak. Jika kakak tidak membawa aku ke mobil, hal seperti hari ini pasti tidak akan terjadi." "Tidak, semua ini sudah ditakdirkan. Kakak melakukan semua ini dengan keinginan sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi kamu berbeda, kamu masih memiliki kesempatan." "Apa?" Claire Sen menatapnya dengan bingung. Dia tidak mengerti, dia mengatakan masih ada kesempatan. Apa maksudnya? Wajah Davin Ye itu sangat pucat, terutama ketika cahaya bersinar, tapi ia masih berkata kepadanya, "Claire, perjamuan belum berakhir, kamu masih punya waktu, aku akan bersiap-siap dan mengantarmu ke sana." Setelah berkata, Davin Ye hendak turun dari tempat tidur, Claire Sen sangat ketakutan, dia dengan cepat bangkit dan berkata, "Tidak. Kakak, kamu terluka parah, kamu tidak bisa bergerak lagi." Perawat kecil itu di samping juga ketakutan, "Ya, Tuan, Anda sedikit terluka parah, tidak cocok untuk bangun dari tempat tidur, harus istirahat selama 2 hari. "Tidak apa-apa." Davin Ye berdiri dengan keras kepala, mengulurkan tangan dan menyeka noda darah di sudut bibir, "Ini semua luka kulit, aku bisa menahannya." Bersambung.